Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berada pada akhir bulan Zulqa'dah. Jadi menjelang bulan Zulhijjah, saya wawancarai dengan Bapak Dr. Haji Sarip Mapiase SHMH seputar kurban. Beliau adalah mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kepada Pak Dokter saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas seputar mengenai masalah kurban, akan tetapi hanya khusus masalah hukum berkurban. Yang pertama, kalau kita melihat bagaimana hukum berkurban itu. Pendapat pertama mengatakan bahwa berkurban itu adalah sunat muakkad bagi mereka yang mampu untuk berkurban dan melaksanakan kurban itu sendiri. Bagi mereka yang sudah bernasar, maka wajib melaksanakan kurban itu sendiri apabila nasarnya dikaitkan dengan kurban. Selanjutnya, tidak ada dosa bagi mereka yang tidak berkurban apabila mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk itu. Dengan demikian, yang menjadi persoalan, apakah mereka yang sanggup untuk berkurban akan tetapi tidak melakukan kurban itu sendiri. Mari kita lihat dalil yang menunjukkan bahwa kurban itu adalah sesuatu yang sakral dan harus kita laksanakan. Pertama, ayat yang mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, ada huruf fa sebelum salli. Huruf fa itu adalah merupakan jawaban. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan telah memberikan nikmat yang banyak kepada hambanya, sehingga ditagih untuk melaksanakan salat dan kurban. Nikmat, karena telah diberikan nikmat yang banyak, maka hendaklah melaksanakan salat li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan juga menyembelih hewan kurban untuk Tuhanmu. Dari ayat ini, kalau kita lihat konteks ayat ini, sholli itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan, karena dia adalah amar. Begitu juga dengan kata wanhar. Anhar itu adalah sesuatu yang wajib ditunaikan, oleh karena kalimatnya perintah, amar. Dengan demikian al-amru lil wujub. Kata amar itu mempaidahkan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Karena itulah Imam Abu Hanifah menghendaki bahwa pelaksanaan kurban itu adalah sesuatu yang wajib. Akan tetapi
menurut Imam Syafi'i adalah sunat muakkad, karena dikatakan man kana lahu sa'atan, apabila kamu mempunyai suatu kesanggupan untuk berkurban, walam yudahi, sedangkan tidak berkurban, fala yakrabanna musallana. Di sini Nabi mengatakan jangan mendekati tempat salatku bila mana engkau tidak berkurban. Sehingga dengan demikian kita dapat paham bahwa orang yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan kurban padahal dia sanggup untuk berkurban, maka dia tidak boleh melaksanakan haji dan umrah pada tahun berikutnya. Oleh karena ayat ini mengatakan wala yakrab walam yudahi fala yakrabanna musallana. Ini dari sisi hukum tentang berkurban itu sendiri. Kemudian pendistribusian daripada hewan kurban. Pertama, pakulu minha. Kata-kata pakulu minha juga adalah sesuatu yang perintah untuk memakan daripada hewan kurban itu. Akan tetapi dibatasi. Min adalah min tabaid, yang berarti sebahagian. Jadi makanlah sebahagian dari hewan kurban itu. Hadis ini, ayat ini ditujukan kepada mereka yang berkurban. Kemudian wa ata'imul ba'isal fakir. Beri makanlah kepada selebihnya kepada mereka yang fakir. Siapa yang dimaksud dengan al-fakir? Yang dimaksud dengan al-ba'is al-fakir adalah mereka fakir miskin. Nah, ada 5 kategori mereka yang termasuk fakir miskin. Pertama, mereka yang fakir miskin itu sendiri, yaitu orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada mereka sehari-harinya, sehingga mereka disebut fakir miskin. Dan merekalah yang berhak untuk menerima bahagian daripada hewan daging kurban. Kemudian selanjutnya ada orang yang punya kebutuhan khusus, yaitu mereka yang mempunyai keterbatasan fisik dan sekarang disebut disabilitas. Mereka ini juga berhak untuk mendapatkan bahagian daripada hewan kurban. Selanjutnya janda. Ada janda kaya. Ada janda yang mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Maka yang dimaksud di sini adalah janda yang miskin, tidak termasuk janda kaya ataupun janda yang mempunyai pekerjaan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, janda yang dimaksud adalah janda yang ditinggalkan oleh suami atau kehilangan suami atau meninggal suaminya, dan mereka tidak mempunyai pekerjaan
Sehingga dengan demikian mereka termasuk orang yang fakir atau miskin. Selain itu, ada juga yang disebut anak yatim. Anak yatim adalah anak yang orang tuanya telah meninggal dunia dan dia sendiri tidak mempunyai sumber yang dapat merupakan membiayai penghidupan mereka sehari-harinya. Sehingga juga mereka berhak untuk mendapatkan daging kurban. Ada juga yang kelima, yang disebut orang yang terisolir. Orang yang terisolir itu boleh jadi karena tempatnya terisolasi, boleh jadi karena dia di penjara sehingga tidak bebas untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga mereka berhak juga untuk mendapatkan daging kurban. Ada juga anak yang sementara di pesantren, mereka juga dibatasi untuk keluar masuk dan belum mempunyai pekerjaan yang layak untuk mereka. Mereka juga termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan daging kurban. Selanjutnya, ada ulama yang membagi 3 daripada bagian hewan kurban itu. Ada yang mengatakan bahwa 1/3 untuk yang berkurban itu sendiri, pemilik daging kurban, dan 1/3 untuk fakir miskin. Selebihnya itu adalah untuk hadiah bagi mereka yang dianggap membutuhkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak berkurban, tetangga yang tidak berkurban, akan tetapi mereka termasuk orang yang mapan, orang yang mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan kurban. Nah, dalam hal ini boleh diberikan apabila dia membutuhkan, dan yang kedua bahwa mereka dianggap sebagai orang yang dalam rangka mengakrabkan hubungan silaturahmi dengan mereka. Dan selanjutnya, bagaimana pula hukumnya terhadap tetangga yang non-muslim? Apakah boleh diberikan daging kurban ataukah tidak? Dalam hal ini, dalam bentuk, oleh karena hewan kurban itu dimaksudkan untuk menggembirakan mereka, selain itu juga bahwa selain mempererat hubungan silaturahmi, juga dari sisi kemanusiaan dan dalam bentuk kepedulian kepada sesama. Sehingga dengan demikian boleh diberikan kepada mereka yang non-muslim. Selanjutnya, kata wa'at'imu, berimakanlah, wa'at'imul ba'isal fakir, berimakanlah. Apakah daging kurban itu dalam bentuk daging kurban yang mentah, atau boleh pula diberikan dalam bentuk yang sudah dimasak? Berkaitan dengan ini ada 2 pendapat.
bahwa pendapat pertama mengatakan bahwa boleh diberikan kepada mereka dalam sebagai yang mentanya saja, oleh karena mereka dimungkinkan untuk menyesuaikan selera mereka masing-masing. Akan tetapi ada pula orang yang mengatakan oleh karena memberi makan kepada fakir miskin dan membutuhkan ongkos untuk memasaknya, juga membutuhkan tindakan-tindakan yang khusus, maka sebahagian mengatakan bahwa berikanlah makan kepada mereka yang fakir miskin itu dalam bentuk yang sudah matang, sehingga dengan demikian ada yang membawanya daging kurban itu ke chef dan koki yang handal untuk dimasak, diolah dan dimasak, kemudian sesudah dimasak baru diberikan kepada mereka yang fakir miskin. Inilah hukum-hukum yang merupakan keterkaitan dengan daging hewan kurban. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.